Okay, good morning to you, our lovely participant today from Gajah Mada University, Udayana University, Chiang Mai University, and Taipei Medical University. I hope you're always healthy. So today our session topic is about cultures, which we will discuss later is about Balinese traditional medicine. So different with other session, our session today is started with watching video and then continue with conversation. So let's watch the video about 15 minutes. Kalau dulu saya masih kecil, itu alamnya masih lestari ya, belum dibangun terlalu banyak seperti sekarang dibangun untuk kepentingan pariwisata. Kemudian waktu saya kecil itu masih setiap sakit orang itu masih menggunakan alam. Tapi kalau sekarang sedikit sekali segelintir orang yang mau memanfaatkan itu. Jadi itu merupakan keprihatinan saya. Kenapa justru ya apa yang disiapkan oleh alam itu tidak dimanfaatkan? Mari kita manfaatkan sama-sama. Penggunaan tanaman untuk pengobatan telah ada sejak lama. Di Bali, metode pengobatan tradisional dengan memanfaatkan bahan alami ini disebut usada. Ini suatu metode pengobatan tradisional dengan menggunakan sumber-sumber daripada alam, baik itu tumbuhan, air, batu, dan lain sebagainya, tanah. Itu yang bersumber dari Weda. Salah satunya adalah dari Atharva Weda. Nah, usada di Bali banyak klaster, banyak kelompok sesuai dengan definisi dan penggunaannya. Ada usada Bobai, ada usada Grengagung, juga mungkin ada usada Taru, dan banyak lagi usada-usada yang jumlahnya mungkin puluhan ya. Rusmarini atau Dayu adalah salah seorang praktisi pengobatan herbal tradisional di Bali. Ia mendirikan sebuah klinik pengobatan tradisional usada Puri Damai di Banjartunon, Desa Singakerta, Ubud Gianyar pada tahun 1990. Saya perkenalkan, ini diri saya, nama saya Pak Bayan Damai, latar belakang pendidikan saya sarjana teknik. Ini saya di sini di Puri Damai, ya pemilik Puri Damai. Jadi kami di sini sudah mulai beraktivitas kembali ke herbal itu mulai tahun 90. Tahun 90 kami sudah siap-siap. Nah ini Puri Damai ini terletak di Banjartunon, ya Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, ya daerah tingkat 1 Bali. Nah, kami di sini di Puri Damai, kami berdua ya, dari istri saya, latar belakangnya sarjana pertanian. Awalnya kita mendeteksi si penyakit yang datang, kira-kira dia sakit apa. Nah, kemudian baru kita berikan sesuai dengan apa yang diperlukan dalam tubuhnya. Umpamanya dia ginjal, ya kita prioritaskan tanaman yang terkait dengan ginjal. Misalnya kumis kucing, kecibling, atau daun ungu dan sebagainya. Sebagian besar adalah tanaman yang memang dipergunakan sejak dulu. Tetapi sekarang kan sudah teknologi berkembang, jadi ya kita kombinasi juga antara hasil penelitian riset-riset yang lain dengan apa yang sudah kita lakukan sejak dulu kala secara empiris. Lebih dari 25 tahun Dayu menekuni profesinya sebagai praktisi pengobatan tradisional. Meski belajar secara otodidak, pengalaman dan pengetahuannya tentang usada telah berhasil menyembuhkan banyak pasien.
saya setelah operasi kemudian harus melaksanakan kemoterapi. Tetapi karena obatnya sulit didapat dan sukar dijangkau, maka saya pindah ke herbal. Hingga saat ini saya sudah bisa makan baik, kemudian ke belakang juga lancar. Ya. Asal apa yang diberikan dari herbal itu kita laksanakan. Jadi satu hari itu 3 kali minum kapsul, ditambah dengan jus pagi dan malam. Sedikitnya, ada sekitar 300 jenis tanaman obat yang tumbuh di pekarangan Rumah Dayu. 90% diantaranya adalah tanaman herbal asli Bali. Pada tahun 2015, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan mencatat Indonesia memiliki hampir 20.000 informasi tanaman obat. Sekitar 15.000 diantaranya berhasil diidentifikasi. Sementara di Bali, terdapat sekitar 230 tanaman obat yang berhasil diidentifikasi dari hampir 300 informasi tanaman obat. Minyak kelapa, ya. Minyak kelapa niki bisa dikasih daun serai, kemudian terus, nah ini Ibu ambil ini ya. Nah. Seperti saat ini, bersama warga desa, sebagian besar waktu kuhabiskan di alam bebas, di antara kebun sayur dan tanaman obat. Mereka ibu rumah tangga desa Taro, desa kecil di Kecamatan Ubud. Jewer anak itu bagus di telinga. Ya, karena semua titik itu ya, jadi semua. Kalau ibu kurang ini terlalu banyak makan di sini. Ya. Biaya hidup yang tinggi membuat mereka ingin setidaknya dapat hidup cukup. Aku dorong mereka bergerak menjemput rezeki lewat tanaman herbal. Sekarang dengan polusi yang sangat maksimal di mana-mana, polusi, kemudian penyakit degeneratif semakin banyak, saya pikir kenapa justru tidak kita kembali ke herbal. Padahal nenek moyang kita baru bangun, dia sudah konsumsi herbal. Akhirnya saya ingin, tergelitik hati saya untuk mengembalikan bahwa perempuan Bali ini harus berherbal dia. Aku selalu bersyukur atas semesta yang memberi kehidupan. Alam Ubud yang indah telah lama mengajariku banyak hal, terutama tentang manfaat kesehatan. Ubud sendiri dalam bahasa kuno Bali artinya obat. Sejak tahun 1997, aku dan suamiku Iwayan Damai mulai mengajari kaum ibu mengenal aneka jenis tanaman obat yang tumbuh di desa kami di Banjartunon. Lambat laun kami membuka praktek penyembuhan tradisional. Kami beri nama Putri Toga Turus Rambung Puri Damai, lebih dikenal Puri Damai. Emang tinggi saya, Bu? Puri Damai melayani pasien setiap Jumat dan Minggu. Dibantu Eva, ia perawat. Eva yang menangani urusan medis pasien kami. Berbagai penyakit kami tangani di sini, termasuk kanker. Aku dan suami tak pernah menyangka manfaat yang diberikan Puri Damai dapat diterima banyak orang. Penghargaan demi penghargaan datang bagai suntikan semangat. Alam telah memberikan semuanya. Dengan merawat dan mengambil manfaat dari alam, aku percaya manusia pun dapat menyejahterakan dirinya sendiri. Tahan ya, tahan. Pertama, kami memulai kegiatan kami berbudayakan, dibiasakan untuk memohon petunjuk, memohon kekuatan kepada Yang Kuasa, kepada Yang Pencipta, agar sepanjang perjalanan kami untuk melakukan
apa yang mesti kita lakukan untuk setiap melakukan agar ditunjukkan jalan yang baik. Yang persediaannya kita ada, ini ada sintesia seperti ini, ya ada yang ini mahkota dewa, ya ini ada kulit manggis, ada yang sintesia seperti ini. Nah ini kita ramu, racik, jadiin satu, ya, sehingga kita kemas seperti ini. Nah kemasannya ini pun kita sesuaikan dengan kedatangan situasi. Karena ini kita berdayakan petani suruh nanam begini, tetap hasilnya kita tampung dan beli sesuai pasar. Yang kelawak, mangga, kunyit putih, kunyit, temu giring, bentuk. Kita berdayakan petani untuk mendapatkan itu dan hasilnya sudah pasti dibeli. Tidak ada yang sekian tanaman obat yang saya sampaikan tadi ini. Ini ada salah satu yang betul-betul kebutuhannya rutinitas, kebutuhan secara rutinitas, dan dia sendiri seperti tadi Tuhan sudah menyediakan ini, dia tidak pernah intinya berubah. Nah ini namanya jeruk ringkit. Kalau apa namanya nama Indonesia ini apa jeruk ringkit. Kalau nama latinnya Trifloria burni. Nah itu nama latinnya. Nah dia banyak mengandung vitamin C. Ini buahnya ini biasanya kami manfaatkan untuk pengobatan flu, influenza, batuk, pilek, ada peradangan. Pada kandungan vitamin A dalam kelor, dalam moringa 10 kali lipat daripada obat. Sehingga ini adalah tanaman yang seribu khasiat. Jadi untuk pulangnya bagus bisa. Dari banyak kegiatan kami bersama, berkebun jadi favoritku. Melihat tanaman tumbuh subur jadi pengalaman yang tak ada duanya. Kalau dulu memang di sini tempatnya hanya hamparan alang-alang, tetapi karena saya ikut di kelompok pelestari sumber daya alam, ya saya ikut di arisan tanaman. Saya tanamlah di sini beberapa tanaman yang hasil dari arisan tersebut. Nah setelah ini besar, saya tahu manfaatnya bahwa ini berguna semua. Jadi sekarang sudah saya mempunyai 380 jenis ya tanaman obat. Kini sepetak pekarangan ini tak hanya sebagai laboratorium, dapur, tapi juga sumber kehidupan. Dari sinilah jamu-jamu herbalku dihasilkan. Ini namanya pecut kuda. Ya, ini pecut kuda ini tanaman liar. Tetapi kalau orang tidak tahu bahwa ini adalah untuk perbaikan imunitas kita. Nah, kalau ibu flu, imunitasnya kan menurun. Jadi kalau kita flu, imunitas kita menurun, kita bisa konsumsi ya rebusan pecut kuda dengan jahe saja. Nah, flu kita niscaya akan bisa sirna dalam waktu 2 hari. Aku menyadari sekali kelemahanku. Seiring bertambahnya usia, kelelahan fisik pun kadang melanda. Jamu ramuan sendiri selalu ampuh menjadi penyegar stamina.
sehat, selalu kudapat berkat tanaman-tanaman yang tersedia di sekitarku. Ini membuat kekagumanku terhadap tanaman tak pernah habis. Sebenarnya semua tanaman yang ada di sekitar kita itu bermanfaat. Cuman kita yang tidak mau tahu dan tidak mau belajar fungsi dari tanaman itu. Kalau kita tadi kan saya sudah katakan bahwa semua tanaman itu bermanfaat untuk obat. Kalau kita mencintai dia, kalau kita mengasihi dia, jadi tanaman itu akan memberikan lebih kepada kita, terutama untuk kesehatan. Semua tanaman. Besar khasiat yang dikandung alam bagi manusia. Kesadaran itu yang ingin kutimbulkan bagi orang-orang di sekitarku. Butuh kerja keras untuk mewujudkan cita-cita sederhana ini. Namun, hasil manis kini telah kupetik. Saat melihat warga akhirnya memetik manfaat dan berdaya dari alam. Taru berik, namanya memang taru berik. Berik itu artinya kurus, menguruskan. Kemudian taru, ada beberapa pohon yang bagus untuk menguruskan. Nah, di sini tidak hanya untuk langsing saja. Jadi ada seperti bangle, kemudian terus ada taru hitam, kemudian ada taru ungu, kemudian ada juga taruh Clericite gamal untuk pelancar kotoran. Kemudian ada kunir putihnya, antiseptik, antibiotiknya. Kemudian juga ada beberapa temu gongsengnya, itu anti kankernya. Jadi semua organ itu diperbaiki, termasuk ginjal itu sendiri, ya. Tidak hanya untuk melangsingkan saja, tetapi semua organ seperti ginjal, lambung, anti kanker, kemudian terus paru-paru juga ada, ya, taruh hitam itu, taruh selam itu untuk paru-paru. Nah, kemudian dan juga anti kanker paru-paru seperti itu Dewan Daru. Dewan Daru itu bagus sekali untuk mendetoks polusi yang ada di paru-paru. Jadi lengkap sekali. Taruh berik itu lengkap sekali, tidak hanya untuk melangsingkan, tapi memperlancar buang kotoran, kemudian terus mengecilkan perut. Ya, semua kompleks sekali. Proses pembuatan, jadi semua tadi seperti bangle kita keringkan. Kalau bangle dia kan umbi-umbian, kunir putih, kemudian terus temu gongseng, itu semua kita keringkan. Itu kering matahari dulu, sudah itu kita proses dengan pengeringan. Ada alat pengering yang kami miliki, walaupun tidak representatif, tapi dia dengan 45 derajat kami keringkan biar tidak ada fungi dan sebagainya. Begitu juga daun-daunan yang lain kita kering angin. Kalau daun-daunan yang lain kita kering angin, tidak boleh langsung kena matahari karena takutnya jaringannya rusak. Ya, kalau temu harus kena matahari. Nah, kemudian semua kita keringkan. Setelah kering angin kira-kira 5-8 hari, baru kita kering dengan menggunakan oven 45 derajat selama 2 hari. Nah, setelah itu baru kita blender. Jadi alat blendernya ada tersendiri. Nah, baru kita buatkan teh.